Halo teman-teman, pada video ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya remove data source Selecto menggunakan Laravel. Jadi sebelum kita memulai, kita akan ulang dulu ya dengan Selecto. Selecto sendiri merupakan library JavaScript atau lebih tepatnya jQuery ya, yang memungkinkan pembuatan dropdown yang lebih interaktif di halaman web. Dengan Selecto, kita dapat mencari, memfilter, dan memilih opsi dari daftar yang besar dengan lebih mudah. Nah, kali ini kita akan explore lebih jauh mengenai Selecto, yaitu bagaimana menangani ketika jumlah opsi banyak, misalnya 1000 data. Kita persiapkan dulu projectnya. Di sini saya akan membuat project di directory sites. Laravel new. Kita masuk ke directory projectnya. Kita buka dengan text editor. Kemudian untuk tampilannya, saya akan memanfaatkan Laravel UI. Dengan Laravel UI, kita tidak perlu membuat template secara manual. Kita akan manfaatkan tampilan dari Laravel UI ini. Di sini adalah dokumentasinya. Kita install dengan perintah composer require Laravel UI. Kita akan menggunakan Bootstrap. Jadi kita jalankan perintah PHP Artisan UI Bootstrap dengan option out. Option out ini akan menggenerate untuk autentikasi, yaitu login dan register. Setelah selesai, jalankan perintah npm install dan npm run dev. Oke, setelah selesai, saya cancel dulu. Kita edit pada bagian env. Di sini di file saya menggunakan port 8888. Ini sesuaikan dengan port kalian. Kemudian database-nya secara default adalah laravel underscore selecto. Kita tidak akan ubah, kita gunakan nama yang sama. Password sesuaikan dengan password kalian. Oke, selesai. Kemudian kita jalankan perintah php artisan migrate. Di sini tidak menjalankan apa-apa karena sebelumnya saya sudah membuatnya ya. Jadi saya akan refresh seperti ini. Setelah itu kita akan generate user ya. Kita akan buat saja 10.000 biar banyak dengan menggunakan Tinker. User factory 10.000 create. Oke ya, pembuatan user sudah selesai. Kita cek dengan perintah user count. 10.000 user sudah tergenerate. Exit ya. Kemudian saya akan coba login dengan salah satu user. Saya akan login dengan user ini. Saya menggunakan yarn dev. Oke, kita login. Default passwordnya adalah password ya. Ya, sudah berhasil login. Nah, di sini nanti kita akan ubah tampilan ini menjadi sebuah dropdown select user. Oke ya, sebelum kita mengubah ini, kita perlu library lagi, yaitu Laravel debug bar. Salah satu fungsi dari Laravel debug bar adalah untuk mengetahui berapa jumlah model yang di-load pada suatu halaman. Kita refresh pada webnya.
di sini meload satu user, yaitu user yang login. Dengan menggunakan debugger kita juga bisa mengetahui halaman ini ada di controller mana, yaitu home controller. Kita buka pada home controller. Di sini ya, di home controller kita akan passing seluruh user yang ada di database. User get, kita pilih ID dan name. Jangan lupa untuk import. Kita coba refresh, maka di sini akan meload 10.001 user. Satu usernya adalah user yang sudah login ini. Pada bagian ini kita akan ubah menjadi dropdown yang berisi semua user. Pada bagian home, saya akan copy dari sini saja ya, dari login. Ini copy untuk ininya saja. Kembali ke home, kita hapus ini. Home, select name user ID, ID juga user ID, class, home control. Kemudian pada option kita for each user as user. Kita refresh. Ini adalah dropdown tanpa selecto, jadi di sini tidak ada fitur untuk pencarian. Nah, di sini model yang di load 10.000 dengan konsumsi memori sebanyak 19 MB dan waktu loadnya 86,15 millisecond. Ini tentu tidak efisien ya, karena nanti jika semakin banyak data usernya, konsumsi memori pun akan semakin banyak, yang akan menyebabkan server menjadi berat kalau nanti diupload ke server. Oleh karena itu, untuk mengatasi kasus seperti ini, kita akan menggunakan selecto dengan data source-nya yang berasal dari API. Oke, kita mulai saja. Langkah selanjutnya yaitu menginstal selecto. Kita pergi ke getting started, installation, ini kita letakkan di layouts.app. Untuk yang script akan saya letakkan di bawah sebelum penutup body. Dan di sini saya juga akan menambahkan stack ya. Stack ini fungsinya untuk mengisipkan script-script tambahan di view. Selain itu kita juga perlu jQuery. Kita gunakan jQuery CDN. Kita pilih yang minified. Nah, letakkan jQuery sebelum selecto. Sudah, kemudian di sini karena tadi saya sudah menambahkan stack scripts, di sini kita bisa menggunakannya dengan push scripts. Script user ID dot selecto.
Ini adalah dasar dari Selecto ya. Selecto yang paling sederhana. Di sini sudah ada fitur pencarian. Namun tetap saja, meskipun di sini hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 data saja, 8 user, tapi yang di load tetap saja 10.000 user, seluruh user yang ada di database. Oke ya, kita lanjut ke bagian data source, ajak remote atau API. Konfigurasinya seperti ini. Ada ajak dan URL. URL ini sebagai endpoint API, data type. Nah, nanti kita buat JSON. Nah, sebagai endpointnya saya akan membuat controller karena kita akan meload user, jadi kita buat controller user. PHP artisan kita buat route-nya route resource users user controller. Kita cek ya route-nya sudah berfungsi atau belum dengan PHP artisan route list. Ya, di sini route-nya sudah terdaftar, jadi sudah bisa digunakan. Kita akan buat pada bagian indeks ini. Itu kita perlu sebuah request karena nantinya Selecto akan mengirimkan request ke controller ini ya. Jadi controller perlu menangkapnya. Oleh karena itu kita butuh request. Selanjutnya saya akan install library lagi dengan nama Ziggy. Library ini digunakan untuk memudahkan menulis route di JavaScript. Kita install dengan perintah composer require ini ya, kita copy saja, kita install, kita copy saja ini. Setelah selesai kita tambahkan sebelum menutup head. Di sini di layout sebelum menutup head kita tambahkan routes seperti ini. Kita langsung saja mulai untuk pembuatan remote data melalui API. Ajak. Di sini ada URL ya, URL-nya adalah route user index. Ini adalah helper dari library Ziggy tadi. Jadi penulisannya sama seperti di PHP ya, sama seperti helper bawaan dari Laravel sendiri. Jadi ini memudahkan kita untuk menuliskan route di JavaScript. Data type JSON. Kita coba tes dulu ya. Tes di sini kita DYD $request all request. Kita akan mengecek request apa saja yang dikirimkan dari Selecto. Ke tab network kita ketikkan, jadi di sini request yang dikirimkan dari Selecto ke user controller ada term nilainya, ini ketikan pertama ketikan kedua en, ketikan ketiga eno. Jadi bisa dibilang term ini adalah nilai dari apa yang kita ketikkan di search box ini. Tabnya ada query dan key sama dengan term ini. Jadi nantinya di controller ini kita akan mencari user yang memiliki nama
sesuai dengan request ini, Tom atau Eno. Penjelasannya sudah saya tulis di sini. Tom ini nilai dari search box, key sama dengan Tom underscore tab. Biasanya nilainya adalah query. Namun ini bisa berubah menjadi query append jika kita ya, jika kita menggunakan pagination. Nanti akan kita bahas setelah ini. Page ini digunakan juga ketika kita menggunakan fitur infinite scrolling atau pagination. Kita fokus di sini dulu ya. Jadi kita pergi sini lagi ke user controller. Kita sudah mengetahui bahwa kita akan mencari user dengan request term atau request key. Tinggal kita pakai yang mana ya, terserah kita. Ya, kita di sini buat user where name like ya, request kita pakai key saja, request key. Kita get return response, kita akan gunakan response API JSON user. Jangan lupa import usernya. Kita kembali lagi ke home.blade.php. Selanjutnya ya, setelah kita mengirimkan parameter ke user controller, kita tentunya membutuhkan respon dari controller itu. Apa sih responnya? Nah, dari respons itu selanjutnya kita akan transform datanya. Kita akan ubah agar sesuai dengan yang diharapkan oleh Selecto. Kita gunakan seperti ini ya, proses result. Ini ada data, kita konsol log dulu ya, coba ya. Hasilnya seperti apa? Ini di sini saya sengaja jelaskan bagaimana cara untuk mendebug ya. Jadi mungkin video ini agak lama agar teman-teman juga tahu bagaimana cara mendebugnya. Nah, di sini ketika pertama kali klik di search box, langsung mengirim request ke controller ini ya, tab query. Jadi langsung muncul 10.000 user. Ini tentunya bukan cara yang efisien ya. Apa bedanya dengan ini? Sama saja kan 10.000. Nanti akan kita perbaiki. Kita lanjut dulu. Nah, di sini kita mengetikkan eno, keluar 48. Ini adalah respon yang dihasilkan dari user controller. Sedangkan yang diharapkan oleh Selecto itu berupa ID dan teks. Kalau di sini kan ID ada, sedangkan teks tidak ada ya. Oleh karena itu kita perlu merubahnya, atau di sini istilahnya transforming response data. Kita ubah di sini return result sama dengan data.map user return. Ini ya, ini adalah teks yang akan ditampilkan. Isinya apa? Yaitu user.name. Sedangkan ID-nya isinya adalah user.id. Ini ya sudah muncul ya. Sudah muncul user dengan nama Eno. Semua user yang memiliki tak Eno akan muncul di sini.
Namun di sini, nah ini ya ada 48 ya. Cuma kalau kita refresh ini masih 10.000. Ini karena apa? Karena di home ini kita masih di home controller ini kita masih mempassing seluruh data user. Jadi kita hapus saja, kita refresh undefined variable user. Oke, di sini masih ada ya, kita hapus juga ini. Jadi tinggal seperti ini, sudah tidak ada ya, cuma satu saja ya. Nah di sini kita akan perbaiki kenapa ketika klik ini langsung meload 10.000 user. Kita akan gunakan di sini adalah minimum input length. Jadi penjelasannya, Selecto akan mengirim request ke URL ketika user mengklik the control atau di sini search box ya. Jadi ketika kita klik ini, Selecto langsung mengirim request ke user controller, kecuali jika ada minimum input length. Jadi di sini kita akan gunakan minimum input length. Kita tambahkan di sini di select ini ya, minimum input length misalnya 2. Jadi paling tidak kita mengetikkan 2 karakter dulu, baru Selecto ini akan mengirim ke user controller. Kita juga perlu menambahkan satu lagi placeholder. Mari kita coba lagi. Ya, sekarang hasilnya seperti ini. 48 user yang di load dan memori yang digunakan hanya 2 MB ya. Berbeda jauh sekali ya tadi ya, sekitar 19 MB ketika meload seluruh data user. Nah, cuma di sini ada kekurangan juga, user yang di load itu tidak konsisten ya, tergantung query ya, tergantung hasil query. Misal saya ketikkan Alex, di sini tambah 6. Misal saya ketikkan RE, ada berapa? Ada 1202. Ini pun termasuknya masih banyak ya. Ini kan memorinya juga naik menjadi 4 MB. Untuk mengatasi ini, kita perlu menggunakan pagination agar user yang di load itu konsisten sesuai dengan settingan pagination ya, per berapa data paginationnya. Kita mulai. Untuk pagination kita perlu ubah lagi di sini ya, kita perlu mengirimkan data berupa params let query. Di sini kita ubah search, ini bebas sih mau ubah atau tidak terserah. Search ini berasal dari params.term atau key, kemudian page ini params.page, atau jika tidak ada kita akan set nilainya 1 seperti ini ya. Kita coba dulu, kita debug dulu. Sepertinya ada error undefined versus result, ini kurang titik koma, ini kurang koma. Oke, kita ke tab network. Ada error ya, di sini ada error. Kita lihat pada dokumentasi, kita perlu return ya, perlu return ini query ini. Di sini tidak ada return query. Kita coba lagi debug. Nah, ya di sini sudah muncul requestnya dari yang tadi key atau term
sudah kita ubah menjadi search dan page 1. Kita ke user controller, di sini kita ubah menjadi search. Kemudian di sini karena sebuah pagination, kita akan menggunakan paginate. Secara default ini nilainya adalah 15 ya untuk Laravel ya. Kita coba lagi. Oke, jadi ini muncul 15. Cuma di sini error lagi. Error tidak muncul usernya. Kita buka dulu ini. Ya, ini adalah hasil dari pagination di Laravel. Ada nilainya ada pada option data ini. Jadi kita perlu memanggilnya juga di sini. Sorry, di sini kita perlu memanggilnya data.data. Seperti ini ya. Kita coba lagi. Oke ya, sudah muncul ya. Ada berapa ya Alex ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Ada 15 ya. Sedangkan tadi kan kalau kalian masih ingat jumlahnya ada 42 kalau tidak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, sisanya kemana? Sisanya belum muncul di sini karena scrollingnya belum aktif. Untuk mengaktifkannya, select itu mengharapkan ada pagination more pada respon API-nya. Sedangkan di sini tidak ada ya. Yang ada ini current data sampai total ini. More ini fungsinya apa? More ini digunakan untuk mengecek apakah masih ada halaman selanjutnya. Di sini nilainya true or false. Jika masih ada kan bernilai true. Jika false artinya tidak ada. Untuk mengakalinya di Laravel Pagination ini kita bisa memanfaatkan current page dengan last page. Jadi kita akan membandingkan apakah current page ini kurang dari last page. Jika iya berarti masih ada halaman, jika tidak berarti sudah tidak ada lagi halaman yang perlu di load. Oleh karena itu kita akan memanfaatkannya di sini pada result ini. More ini kita dapatkan dengan data.current page kurang dari data.last page. Ya, kita coba lagi. Sepertinya ada error. Seperti tadi, sepertinya errornya kurang koma di sini. Oke, kita coba Alex. Kita coba scroll ke bawah. Nah, ini ya, ini sudah mengirimkan halaman kedua. Kita scroll lagi, halaman ketiga. Kita scroll lagi, halaman keempat. Nah, sudah ya, sudah tidak ada halaman lagi. Nah, ini jadi sekarang pagination sudah berfungsi. Sehingga di sini kita hanya meload user sesuai dengan jumlah paginationnya 15. Kita bisa ngubah juga misalnya 10, maka tiap
request akan meload 10 user. 10 ya. Oke, untuk bagian desain sudah selesai. Selanjutnya ya ada kalanya dropdown ini tidak hanya dipakai pada satu halaman. Ada kalanya kita membutuhkannya di halaman lain juga. Jika kita jika kita membuat ini terus-menerus di halaman lain, bukan hal yang efisien ya. Meskipun bisa dengan copy paste itu bisa, cuma nanti ketika ada perubahan konfigurasi, tentu saja kita harus mengubah pada semua halaman. Untuk mencegah itu atau mengatasi itu, kita bisa membuat sebuah custom jQuery plugin. Kita copy ini, kita buat file baru di resource.js, select2.helper.js. Kita paste perintah tadi. Nah, di sini kita akan ganti search user. Return $this. Di sini adalah mengacu pada selektor nanti yang akan digunakan. Setelah itu kita copy yang ini dari selector ini, kita copy di sini ya. Kita paste seperti ini. Seperti ini sudah jadi, gampang kan ya? Tinggal nanti di sini kita ganti saja dengan search user. Selanjutnya kita panggil ini helper ini di layout utama ya. Kita panggil di sini script src. Karena kita menggunakan feed, kita akan manfaatkan feed asset resource js select to helper .js. Kita coba. Masih sama ya, masih bisa berfungsi ya. Jadi dengan menggunakan custom plugin jQuery, kita bisa membuat ini menjadi reusable. Ketika kita membutuhkan select to di halaman lain, cukup dengan panggil selektornya dan panggil custom jQuery plugin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat.